Tuhan dan Rajaku, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku akan budi ku cinta. Dan dengan segenap jiwaku akal budi ku Engkau kekuatan bagi kami,
Engkau perlindungan kami Tuhan. Siaradabaya sikiaramo. Yaranamaya siaranamaya siande. Yaranamaya siaranamo. Yaranamaya siande. Yaranamaya siande. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, puji nama Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara. Saya mau melihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan. Boleh sambil bangkit berdiri Bapak Ibu. Boleh lihat depan, belakang, kanan, kiri, katakan Tuhan Yesus kita baik, amin. Kita semua siap memuji nama Tuhan, amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Boleh sorakan haleluya.
Kau baik bagi kami Tuhan. Boleh kita sama-sama sambil bertepuk tangan. Sama-sama kita rayakan kebaikan Tuhan. Karena kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Woo! Boleh sorakan Jesus. Mari sama-sama kita katakan. Lord, you are good and your mercy endures forever. Lord, you are good and your mercy endures forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Sama-sama sekali lagi katakan. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Boleh sorakan, yeah, 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 yeah. Kau baik bagi kami Tuhan. Sama-sama katakan dari awal. Lord, you are good and your mercy endures forever. Lord, you are good and your mercy endures forever. Boleh sambil mengangkat tangan katakan. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship. Ini kami memuji Engkau Tuhan Allah yang baik. We worship you for who you are. Kami memuji Engkau Tuhan. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. You are good. Yes you are, yes you are, yes you are. So good, so good. Yes you are, yes you are, yes you are. Mari sama-sama katakan. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You sekali lagi katakan. You are good all the time, all the time. You are good. Boleh kita sambil tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu Saudara. Kita rayakan kebaikan Tuhan kita bagi hidup kita. Amin. Lord, you are good and your mercy endures forever. Boleh sambil angkat tangan katakan. Lord, you are good and your mercy endures forever. Terus katakan. Lord, you are good and your mercy endures forever. Dengan kedua tangan katakan. Lord, you are good and your mercy endures forever. Katakan people. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Saya mau melihat tangan-tangan yang dilambaikan Bapak Ibu Saudara. For who you are, kami memuji Engkau Tuhan. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. You are. Bagimu Tuhan segala kemuliaan. Sama-sama kita katakan. You are good. Boleh kita kasih tepuk tangan yang mulia buat Tuhan kita. Allah yang dahsyat, Allah yang baik. Haleluya.
Boleh kita kasih tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita terus memuji nama Tuhan. Sebab rahmat-Nya selalu baru setiap hari bagi kita. Amin. Mari kita sama-sama katakan Bapak Ibu. Bukti karya-Mu nyata. Dari hari ke hari. Besar cinta-Mu nyata. Dari generasi ke generasi. Boleh sambil angkat tangan Bapak Ibu. Kau angkat sakitku. Kau angkat jempolmu katakan. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Boleh sambil tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Dia amat baik bagi kita, amin. Mari sama-sama katakan lagu ini. Bukti karya-Mu nyata. Dari hari ke hari. Besar cinta-Mu nyata. Dari generasi ke generasi. Boleh sambil angkat tangan tinggi-tinggi katakan. Kau angkat sakitku, amin. Kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik. Dia baik, amin Bapak Ibu Saudara. Teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Boleh sambil kita tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu Saudara. Come on. Kau baik bagi kami Tuhan. Sama-sama. Kau angkat sakitku. Jadikan ini lagu iman Bapak Ibu Saudara. Kau angkat beban hidup. Sekali lagi sama-sama katakan. Kau angkat sakitku. Kau angkat beban hidup. Sekali lagi sama-sama dengan iman katakan. Kau angkat sakitku. Kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik. Saya mau lihat jempolnya Bapak Ibu Saudara. Angkat tinggi-tinggi bagi Tuhan. Amin. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat. Sekali lagi sama-sama katakan. Tuhan Yesus sungguh baik. Selamanya Kau baik bagi kami Tuhan. Engkau dahsyat. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Boleh sambil tepuk tangan Bapak Ibu di atas kepala. Kita punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat. Boleh kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Boleh saudara haleluya. Tanpa musik Bapak Ibu Saudara, boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kami tahu Tuhan, Allah kami dahsyat, Allah kami hebat. Tidak ada yang dapat menandingi Engkau Tuhan. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Oh sore hari ini Bapa,
Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan dengan kerinduan hati. Karena Engkau lebih dari cukup Tuhan. Kami tidak meminta harta ya Bapa. Kami tidak meminta apapun. Kami hanya meminta hikmat dan perkenanan daripada-Mu saja Tuhan. Karena itu lebih dari cukup bagi kami ya Bapa. Oh haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kita buka kedua tangan kita. Mari kita mulai naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dia hadir di tengah-tengah kita. Dia hadir di tengah-tengah kita. Oh Tuhan, oh kami rindu Engkau. Bekerjalah Roh Kudus, berkuasa bertata atas hidup kami selamanya. Ya Roh Kudus, oh Tuhan, oh oh Tuhan, oh Yesus, terima kasih ya Bapa. Sama-sama kita akui. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Boleh kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang hebat. Sama-sama dari awal kita katakan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu selamanya Tuhan kami puji Engkau. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sambil angkat tangan katakan, ku mau memuji-Mu. Kau lihat tangan kami Tuhan. Kami butuh Engkau. Kami perlu Engkau. Oh, Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu selamanya. Kami memuji Engkau Tuhan. Oh, Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan
padamu, Tuhan dan Rajaku, segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Boleh kita sambil bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, sama-sama katakan, ku mau memuji, ku selalu puji. Engkau lihat tangan-tangan kami Tuhan, tangan-tangan yang terangkat, yang rindu Engkau. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Sekali lagi jemaat bersama singer katakan, mau memuji, ku selalu puji. Selamanya Tuhan, hidup kami hanya untuk-Mu Tuhan. Kau yang layak, haleluya, semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Sekali lagi sama-sama katakan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Boleh kita mulai sembah Dia, sembah Dia. Naikkan rasa syukur-Mu, naikkan ucapan syukur-Mu pada Tuhan, sebab Dia baik. Terima kasih ya Bapa, Kau sungguh baik Tuhan. Oh, oh, tidak ada yang seperti-Mu Tuhan. Sebab itu kami memuji Engkau, kami meninggikan Engkau Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, Engkau yang belum bisa bahasa roh, mulai bahasa roh. Engkau yang belum bisa bermasmurlah dalam bahasa yang kau mengerti. Sebab Tuhan ingin dekat padamu, Tuhan ingin memelukmu. Oh, oh Tuhan, oh Tuhan, kuasanya dicurahkan. Engkau yang sakit disembuhkan, Engkau yang beban berat Tuhan berikan kelegaan di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, oh, mari Bapak Ibu Saudara kita berbahasa roh, Bapak Ibu Saudara. Kuasanya mengalir di tempat ini, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, pelepasan semua terjadi. Kau menjadi ciptaan yang baru oleh karena Tuhan mengasihimu, Tuhan menyayangimu. Oh, oh, haleluya, haleluya. Oh, begitu baik Engkau Tuhan bagi kami. God, You're so good. God, You're so good. God, You're so good. You're so good to. Sambil tangan terbuka, sama-sama katakan. God, You're so. Bukankah Dia Tuhan yang baik? Tuhan yang ajaib untuk kita, amin. Haleluya. God, You're so good. You're so
kebaikan Tuhan. Nyanyikan lagu ini. Haleluya. God, you're so good. You're so good to me. Boleh kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Sama-sama katakan. God, you're so good. Selamanya. God, you're so good. Come on. God, you're so good. You're so good. Biar jemaat bersama singkat katakan. God, you're so good. Boleh kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Mari kita berdoa sama Bapak Ibu Saudara. God, you're so good. God, you're so good. Yes, Lord. God, you're so good. You're so good. Katakan sekali lagi, God, you are so good. God, you're so good. Yes, Lord. Kau baik bagi kami, Tuhan. Kau baik bagi keluarga kami. Kau baik bagi pekerjaan kami. Syara batakana mayara labaya syara da batakana barala barala. God, you're so good. Yes, Lord. Yes, Lord. God, you're so good. God, you're so. Yes, Lord. You're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to. You're so good to me. You're so good to me. You're so good to me. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sungguh baik, sangat baik, bahkan teramat baik bagi kami. Bagi keluarga kami, bagi gereja kami, bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita akan memberi 2 kali persembahan. Tapi yang pertama dulu ya. Sebelum saudara memberi persembahan, ada satu ayat yang Tuhan taruh dalam hati saya. Amsal 11 ayat 24 dalam terjemahan The Message. Katakan gini. The world of the generous. Dunia orang yang murah hati, getting larger and larger. Dunia orang yang murah hati semakin besar dan semakin besar. Tetapi the world of the stingy, dunia orang yang pelit akan semakin kecil, akan semakin kecil. Orang yang murah hati, orang yang sangat suka memberi, itu disukai orang. Saudara, bukankah pepatah berkata, kadang-kadang kita memiliki banyak teman karena kita memberi. Bukan uang. Kadang-kadang saya sering dikirimi sama Cidebora mie, terus egg roll, tahu baso. Saya jadi suka sama dia. Maksudnya bukan suka. Jadi saya senang, wah Cidebora baik banget. Saudaraku, kalau saudara mau orang suka sama saudara. Kemarin Pak Sanderi, kemarin cerita. Waktu kita main ke rumah orang, nggak harus padahal bawa buah tangan. Benar nggak? Waktu kita main ke rumah teman kita,
Nggak harus kita datang bawa oleh-oleh, bawa gorengan, bawa martabak. Tapi waktu kita datang bawa gorengan, ya Risti ya. Kalau ada orang datang ke rumah kamu, datang gorengan, bawa gorengan, seneng nggak? Daripada dia nihil ya. The word of the generous, orang yang murah hati, semakin besar dan semakin besar dunianya. Dan dia akan dikenal banyak orang. Dan banyak orang akan satu saat mungkin ada yang nyantol, jadi pacar, jadi teman bisnis, dan lain sebagainya. Jadilah orang yang murah hati. Bapak, aku berdoa sore ini, jadikan semua umat-Mu menjadi orang-orang yang murah hati, yang suka memberi. Karena mereka tahu, waktu mereka memberi, Tuhan yang melihat dari atas. Apa yang diberikan oleh tangan kanan mereka. Tuhan sendiri yang melihat motivasi mereka, dan Tuhan akan membalasnya dalam kehidupan mereka. Waktu mereka mau jadi berkat untuk orang-orang yang kekurangan, orang-orang janda-janda miskin, anak-anak yatim piatu, Tuhan akan memberkati orang-orang yang memberi dengan sukacita di dalam nama Yesus Kristus. Sama yang siap memberi, sama-sama katakan amin. Persembahan pertama silakan diedarkan. Saudaraku, kalau saudara sambil memberi, saudara lihat ke depan. Saudara, ini adalah orang-orang yang melayani di Aruna 3PM yang mereka berkomunitas. Saudara, kerinduan saya sebagai gembala, kerinduan para gembala-gembala adalah bukan yang datang melayani entah datang dari mana, dijadwal sama departemen musik pusat. Saya nggak tahu siapa ya dia. Tapi orang-orang yang saya kenal, oh mereka memang berkomunitas. Mereka memang rindu digembalakan. Saudara, beda orang yang digembalakan sama yang enggak. Bedanya gini, kita bisa tahu ini orang kedewasaan dia semakin baik apa enggak. Saudaraku, tahu enggak saudara? Saudara bisa nilai seseorang waktu dia ngalamin sesuatu hal. Amsal katakan begini, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Orang yang gak mau berkomunitas, dia gak mau ditajamkan. Orang yang gak mau punya komunitas, dia gak mau, daripada ribut, udahlah, hidup sendiri aja, introvert. Saya aja introvert, tapi harus berkomunitas. Karena apa? Saya tahu, waktu kita berkomunitas, kadang-kadang ada, waktu dia ngomong, jadi berkat buat saya. Waktu saya ngomong juga, dia bilang, thank you ya, kemarin lu ngomong jadi berkat buat gua. Padahal saya ngomong apa ya kemarin ya? Tapi dia bilang, thank you banget, apa yang lu saksiin jadi berkat buat gua. Waktu kita berkomunitas, hidup kita jadi berkat, dan orang lain juga jadi berkat buat kita. Itulah pentingnya komunitas. Dan di komunitas ini, jangan salah, pasti ada gesekan. Alkitab nggak salah, besi menajamkan besi. Supaya kita jadi tajam, semakin berguna untuk sesuatu. Ya kan? Alat itu dibentuk supaya kita berfungsi. Cuman besi doang buat apa? Paling jadi ganjal pintu. Tapi kalau besi itu dibentuk jadi pisau, ada fungsinya. Besi itu dibentuk jadi pacul, ada fungsinya. Besi nggak mau dibentuk, ganjal pintu. Keputusan setiap kita, maukah kita berkomunitas? Dibentuk, besi menajamkan besi. Dan waktu saudara mau, mungkin tim ini nggak sempurna, ada salah-salah. Saudara yang ngerti musik pasti tahu. Tapi saya salutnya mereka mau berkomunitas, digembalakan tuh nggak enak. Harus pertemuan, ayo kita meeting. Ini belum, mereka baru 2 kali. Nanti akan ada saatnya, digembleng. Supaya apa? Jadi hamba Tuhan yang berkualitas, jadi ada fungsinya. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan dari hambanya, saya percaya semua kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Menyenangkanmu persembahan kedua. Sambil persembahan kita akan menyanyikan lagu ini. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanmu.
senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Sekali lagi katakan, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Mari dengan lembut sekali lagi sama-sama katakan, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduan kami, hanya ingin menyenangkan Engkau Tuhan Yesus. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Mari sama-sama berdoa Bapak Ibu Saudara. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita percaya di tempat ini ada Tuhan Yesus. Kita percaya di tempat ini Tuhan bertahta. Dan Tuhan yang luar biasa yang kita sembah, Dia adalah Tuhan yang bukan hanya sekedar mampu, tapi juga Dia adalah Tuhan yang mau memberkati setiap saudara yang ada di tempat ini. Dan ketika Tuhan itu ada persis duduk di samping saudara hari ini, Dia ada di tempat ini. Kalau saudara tahu di tempat ini ada Tuhan Yesus, apa yang mau saudara bilang kepada Tuhan? Mari luangkan waktu sejenak Bapak Ibu Saudara, 1 menit ke depan. Mari sampaikan isi hatimu kepada Tuhan. Mari bilang sesuatu kepada Tuhan. Mungkin sudah lama sekali kau gak pernah bicara kepada Tuhan. Padahal Tuhan yang luar biasa itu selalu rindu mendengarkan isi hati saudara. Mari sampaikan isi hatimu Bapak Ibu Saudara. Kalau hari ini kau sedang ada dalam keadaan yang baik, sampaikan terima kasihmu kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Tapi kalau hari ini juga saudara ada dalam keadaan yang kurang baik, mari sampaikan, Tuhan, apapun yang terjadi aku percaya Engkau tetap Tuhan yang baik. Engkau tetap Tuhan yang baik. Kalau dulu Engkau pernah tolong aku Tuhan, maka hari ini juga Engkau Tuhan yang sama pasti tolong aku lagi. Terima kasih Tuhan. Tuhan curahkan kasih-Mu di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Kami rindu Engkau lebih lagi Tuhan. Kami tahu Engkau ada di tempat ini. Kami tahu Engkau rindu memberkati setiap kami. Kami tahu ibadah kami hari ini bukan hanya sekedar ibadah yang biasa. Tapi kami percaya ibadah kami hari ini adalah menjadi ibadah di mana kami berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Kami rindu Tuhan. Kami kangen sama Tuhan. Kami pengen dengar suara Tuhan hari ini. Kami gak mau biasa-biasa Tuhan. Kami tahu kami perlu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami perlu Tuhan buat rumah tangga kami. Kami perlu Tuhan buat sekolah kami. Kami perlu Tuhan buat kuliah kami. Kami perlu Tuhan buat kerja dan usaha kami. Kami perlu Tuhan buat masa depan kami. Oleh karena itu Tuhan, sore ini Tuhan Yesus, berbicaralah atas setiap kami. Supaya kami gak salah melangkah dalam hidup kami ini ya Tuhan. Supaya kami gak salah berjalan dalam kehidupan kami. Tuntun kami Tuhan dalam kehidupan kami. Kami rindu menyenangkan Tuhan lebih lagi setiap hari dalam kehidupan kami. Kami mau hidup kami mendeklar dan mendisplay Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Urapi mulut bibir hamba-Mu ya Tuhan. Supaya apapun yang hamba-Mu sampaikan adalah isi hati-Mu sendiri. Urapi setiap kami ya Tuhan. Supaya firman Tuhan yang ditabur pada sore ini adalah firman Tuhan yang sungguh-sungguh adalah isi hati-Mu sendiri. Biar firman Tuhan ini boleh jadi rema dalam hidup kami. Sehingga ketika kami pulang ya Tuhan, kami boleh bukan hanya sekedar menjadi pendengar firman Tuhan. Tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan ketika orang melihat hidup kami, mereka melihat Tuhan Yesus dalam hidup kami. Sehingga nama-Mu dimuliakan lewat kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Mari yang siap sama-sama katakan,
Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Bapak Ibu. Terima kasih teman-teman. Imam musik. Ya, shalom Bapak Ibu. Aduh, kurang semangat nih. Shalom. Oke, terima kasih atas kehadirannya hari ini kembali dalam ibadah GB Aruna 3PM. Kita boleh beribadah bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara baru pertama kali hadir atau baru beberapa kali hadir dan merasa diberkati di ibadah ini, Saudara boleh datang kembali minggu depan. Saudara boleh ajak saudara-saudara, Saudara boleh ajak orang tua, anak-anak untuk boleh beribadah bersama-sama. Di tempat ini kita bersama-sama bertumbuh, menyembah Tuhan dan memuliakan Tuhan. Yang mau katakan amin Bapak Ibu. Oke, nama saya Septian. Mungkin saya udah gak asing lagi buat Bapak Ibu. Mungkin Saudara sering lihat saya di TV. TV ini maksudnya, ini TV ini. Bukan TV di rumah, bukan TV yang ini. Oke, hari ini saya diminta untuk sharing soal declare and display Christ dalam kehidupan kita. Kenapa kita mau bahas soal ini? Karena Gembala Aruna 3PM Pastor Gideon mendapatkan visi dari gembala sidang kita, yaitu Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotor Harjo, Bapak Ibu Saudara. Bahwa dalam 1 bulan ini, di bulan Maret ini, Bapak Gembala sidang sedang menggaungkan tentang bagaimana kehidupan gereja, yaitu saudara dan saya. Kalau kita ngomong gereja ini bukan ngomongin GB Sukawarna doang Bapak Ibu. Kalau kita ngomongin gereja kita nggak lagi bicara soal oh ya udah saudara aja yang pelayanan di gereja yang harus melakukannya, enggak. Tapi gereja adalah saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Dan saudara dan saya diminta oleh Tuhan supaya hidup saudara dan saya dalam kehidupan kita sehari-hari, hidup saudara dan saya boleh mendeklarasikan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dan boleh mendisplay Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga ketika saudara kembali ke dalam realita kehidupan, ketika orang melihat kehidupan saudara dan saya, yang mereka lihat adalah Tuhan Yesus. Boleh slide yang pertama. Oke, ini dasarnya nih Bapak Ibu ya. Nah ini saya ambil dari khotbahnya Gembala Sidang bahwa tahun 2024 dalam sebuah kongres namanya Kongres Lawson yang diadakan di Seoul, Korea Selatan tahun 2024. Tema dari kongres ini kongres adalah kongres gereja-gereja dan seluruh gereja di seluruh dunia sepakat bahwa sekarang gereja, church harus declare and display Christ together. Yang setuju katakan amin. Jadi ini adalah visi yang disampaikan dan visi itu harus sampai kepada saudara, bukan hanya di pelayan-pelayan Tuhan aja. Jadi goalnya adalah Aruna 3PM, kita mau sama-sama belajar bagaimana kehidupan kita harus mendeklarasikan, harus menunjukkan, harus mendisplay Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Jadi ini ada dasarnya. Slide berikutnya. Yang pertama kita mau declare. Declare itu sederhananya memberitakan Tuhan Yesus. Kalau saudara yang cuek-cuek aja pasti berpikir tugasnya memberitakan Tuhan Yesus kan tugasnya pendeta. Tugasnya pelayan Tuhan, udah biar Anda aja yang melayani, memberitakan firman Tuhan. Saya nggak usah lah, saya ini cuma mahasiswa biasa. Saya ini cuma pengusaha biasa, gimana saya nggak punya waktu memberitakan Tuhan Yesus. Tapi itu dulu Bapak Ibu. Sekarang apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, apapun background kehidupan saudara, mau saudara pengusaha kayak, mau saudara ibu rumah tangga kayak, mau saudara pelajar kayak, mau saudara sebutinlah apapun yang saudara lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang Tuhan mau kita mendeklarasikan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Bagaimana caranya orang bisa melihat, kalau Bapak Ibu lihat di belakang, bagaimana orang bisa melihat Yesus Kristus, bagaimana orang bisa lihat Yesus Kristus itu gimana sih? Kalau saudara orang Kristen mungkin saudara ada bayangan. Pertanyaannya gimana kalau saudara bukan orang Kristen, saudara bertanya-tanya siapa Yesus itu sih? Gimana menggambarkannya? Nah paling sederhana harusnya saudara kasih tahu lewat hidup saudara, siapa sih Yesus Kristus itu? Harusnya Yesus Kristus itu bisa terpancar dari kehidupan saudara dan saya. Jadi ketika mereka lihat Septian, mereka lihat Pastor Gideon, mereka lihat Pastor Roni, dan mereka lihat saudara semua, mereka dengan jelas bisa dilihat Yesus. Mereka bisa lihat kasih Yesus.
Mereka bisa lihat anugerah Yesus. Mereka bisa lihat perbuatan Yesus lewat perbuatan kita. Amin Bapak Ibu. Tapi ini masalahnya. Kita buka Roma 10 ayat 14. Udah aja ayatnya. Firman Tuhan bilang, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepada Yesus, kepada Tuhan, jika mereka tidak percaya kepada Tuhan. Bagaimana, ini kalau lihat ayat 13 ya Bapak Ibu ya, saya nggak usah tunjukin lah. Tapi ayat 13 bilang, siapa yang berseru kepada Yesus akan diselamatkan. Amin. Di sini kita berseru kepada Yesus, amin. Yang berseru kepada Yesus angkat tangan. Nah, Anda beruntung nih semua nih di tempat ini. Tapi masalahnya, gimana orang lain di luar saudara bisa berseru juga kepada Yesus seperti saudara dan saya berseru kepada Yesus, tapi kalau mereka nggak percaya kepada Yesus, gimana mereka mau panggil Yesus kalau percaya juga enggak? Bagaimana mereka mau percaya kepada Yesus kalau mereka nggak pernah dengar tentang Yesus? Setiap minggu saudara dengar Yesus di tempat ini. Sahabat saudara dengar Yesus gak? Orang tua saudara dengar Yesus gak? ART saudara dengar Yesus gak? Saudara sih enak dengar Yesus. Amin, udah berkati. Di luar sana ada begitu banyak orang yang perlu dengar tentang Yesus, tapi gak tahu gimana caranya Pak. Firman Tuhan belum selesai, jika mereka tidak dengar tentang dia, bagaimana mereka bisa dengar tentang Yesus? Nah ini dia, jika tidak ada yang memberitakannya. Ini masalahnya Bapak Ibu. Ini masalahnya anak muda. Lu mau masuk neraka dah sana lah, gak pusing. Yang penting saya masuk surga. Saudara bisa bayangin orang Kristen berpikir seperti itu. Kita kerja kelompok di kampus, wah kerja kelompok bahu-membahu dapat nilai A, kita bikin ini, saudara berbisnis dengan partner bisnis saudara, dapat cuan gede-gedean, saudara masuk surga, dia, itu bukan urusan saya, kamu masuk surga syukur enggak ya udah. Bagaimana kita mau declare Kristus kalau saudara dan saya punya pemahaman yang seperti ini? Bagaimana orang bisa dengar Yesus kalau nggak pernah ada orang yang memberitakan Yesus dalam kehidupannya? Makanya gembala sidang kita dan juga gereja ini GBR 3PM kita mau saudara dan saya, bukan hanya kami, tapi setiap kita yang hadir di sini. Bahkan kalau perlu anak-anak remaja, ada anak remaja di sini. Mereka sengaja duduk di tempat ini supaya mereka juga bisa declare Tuhan Yesus. Kalau perlu anak sekolah minggu yang ada di bawah, mereka juga bisa declare Yesus buat teman-teman sekolah minggu yang lain. Karena gereja ini bukan hanya sekedar ibadah umum Bapak Ibu. Ada anak remaja di sini, ada anak sekolah minggu di bawah. Semuanya harus bisa declare Kristus. Yang percaya katakan amin. Next. Display Jesus. Display itu apa sih Bapak Ibu? Display itu kan tampilan ya, penampilan. Ya paling sederhana gini aja, orang lihat display Yesus gak dalam diri saya. Dan display Yesus tergantung dari bagaimana saya hidup. Bagaimana sifat saya, bagaimana karakter saya, bagaimana, ya kebetulan saya dikasih kesempatan memberikan pengajaran di tempat ini. Bagaimana ajaran saya. Karena ada juga orang yang berdiri di mimbar tapi nggak ngajarin Yesus Pak. Yang ngomongin duit, yang ngomongin berkat, tapi Yesusnya nggak pernah dibahas. Tapi di gereja ini puji Tuhan enggak. Di gereja ini Bapak Ibu Saudara, kita semua bersama-sama satu keluarga Aruna 3PM. Kita mau display Jesus, amin. Kita mau hidup seperti Tuhan, amin. Kita mau mewujudkan sifat Tuhan, karakter Tuhan, ajaran Tuhan dalam kehidupan kita. Yang mau katakan amin. Ini baru opening Bapak Ibu. Saya minggu lalu diundang sama sebuah kampus buat sharing firman Tuhan di Persekutuan Mahasiswa Kristen. Ketika diundang, saya dikasih sebuah topik. Topiknya lucu Bapak Ibu, tapi saya udah pernah dengar. Karena sebelum saya aktif melayani di cabang Aruna 3PM ini, saya banyak melayani di anak-anak sekolah minggu dan anak-anak teenagers. Ketika saya disampaikan, ini kan persekutuan mahasiswa, cukup banyak orangnya. Lalu topik yang disampaikan itu judulnya 5G. Mana ininya?
slide-nya. Nah, 5G. Saudara tahu 5G ya? Kalau om tante yang nggak tahu 5G ya boleh tanya anaknya lah. Atau boleh tanya adiknya gitu. 5G ini jaringan network, Bapak Ibu, jaringan telepon. Sekarang kalau HP saudara ini udah masih 4G lagi ya biasanya Pak. Ketahuan murah HP-nya. HP sekarang kalau makin canggih jaringannya 5G Bapak Ibu. Jaringan 5G itu makin cepat, aksesnya makin cepat, bekerjanya dan lain sebagainya. Jadi ke depan nih bisa jadi 5G, bisa jadi 6G dan lain sebagainya Pak. Tapi 5G ini ada artinya. Nah ketika saya mempersiapkan firman Tuhan untuk kampus itu, saya persiapin nih bahan 5G. Itu ada kepanjangannya Bapak Ibu, nanti kita bahas. Tiba-tiba saya ingat, minggu sebelumnya Pastor Gideon WA saya. Kamu sharing ya? Iya. Nanti bawain soal declare and display Christ. Siap, saya bilang. Berhari-hari saya declare display apa ya? Saya ini yang tadi sih khotbahnya Pak Niko, bukan khotbah saya Pak. Yang tadi kita baca. Saya lihat, baca apa. Tapi ketika saya mempersiapkan ayat firman Tuhan buat kampus ini soal 5G, muncul impresi di hati saya, nah ini nih caranya. Karena pasti saudara duduk bertanya-tanya kan di sana, declare, display, teori Pak semuanya. Gimana mempraktekannya dalam kehidupan setiap hari? Saya ini anak mahasiswa, gimana pakainya di kampus? Saya ini businessman, gimana caranya di marketplace saya declare and display Christ? Saya ibu rumah tangga, gak ketemu siapa-siapa, ketemunya anak lagi, ART, tukang sayur, paling mentok tukang sayur di depan rumah. Saya mau gimana caranya declare and display Christ? Ini caranya Bapak Ibu. Ada 5G, saya rangkum firman Tuhan hari ini lewat 5G, sama-sama bilang 5G. Bilang kiri kanan, 5G. Oke? Are you ready? Let's get it on. Oke. G yang pertama Bapak Ibu Saudara. Boleh sama-sama baca? 1, 2, 3. Kurang keras. 1, 2, 3. Kenapa ini jadi G yang pertama? Karena saya mau kasih tahu buat Bapak Ibu Saudara. G yang pertama ini adalah satu-satunya alasan kenapa kita duduk di ruangan ini. Amin. G ini yang pertama adalah God. Tuhan adalah satu-satunya alasan kita datang hari ini. Kita mau declare and display. Siapa yang mau kita declare sama display? Kehebatan saudara? Kemampuan saya berbicara di panggung? Kehebatan pemain keyboard mainin keyboard? Kehebatan worship leader nyanyi bawa saudara ketemu Tuhan? No. Semua yang kami lakukan di atas mimbar ini, dasarnya satu. God. Jadi saudara, sebelum mau declare sama display, saudara harus tahu dulu siapa yang mau saudara declare dalam hidup saudara. Siapa yang mau saudara display dalam hidup saudara? Jawabannya, God. Saya tahu Bapak Ibu datang dengan berbagai background. Ada yang datang dengan mobil yang bagus, ada yang datang naik motor, ada yang datang naik angkot, ada yang rumahnya di jauh. Setahu saya di sini banyak rumahnya di Ranca Ekek. Ada yang rumahnya di Padalarang, ada yang rumahnya di Pasteur, ada yang rumahnya di Cimahi dan lain sebagainya. Tapi apapun background kehidupan saudara, saudara datang sore ini di Aruna 3PM, saya kasih tahu itu gak kebetulan. Karena hari ini kita mau belajar declare and display God. Kita buka firman Tuhan nih. Yeremia 9 ayat 23. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah atas kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah atas kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah atas kekayaannya. Jangan dilanjutin, berhenti dulu. Bukankah ayat firman Tuhan ini yang orang dunia mengejarnya setiap hari dalam kehidupan setiap hari mereka? Bukankah orang pengen jadi bijaksana dalam kehidupan ini? Bukankah orang pengen jadi kuat dalam kehidupan ini? Bukankah orang pengen kaya dalam kehidupan ini? Ini kan yang dicari orang Bapak Ibu. Saudara kerja buat apa sih? Cari duit kan? Ujung-ujungnya supaya kaya. Saudara
kuat itu bicara apa sih? Saudara, membangun relasi. Orang bilang membangun relasi itu penting banget katanya. Kita membangun relasi supaya apa? Supaya powerful kan? Supaya kuat. Kita belajar buat apa? Supaya bijaksana. Tapi firman Tuhan bilang, fokus kehidupan kita bukan cuma ini Bapak Ibu. Fokus kehidupan kita bukan hanya sekedar cari bijaksana. Bukan hanya sekedar cari kuat atau cari relasi. Bukan hanya sekedar cari kaya atau banyak uang. Karena firman Tuhan bilang, jangan orang bijaksana bermegah atas kebijaksanaannya. Jangan orang kuat bermegah atas kekuatannya. Jangan orang kaya bermegah atas kekayaannya. Jadi kalau hari ini saudara merasa kuat, kaya, dan berbijaksana, firman Tuhan bilang, jangan sombong dulu Pak. Kalau minggu lalu bilang, Ibu Ona Tahapari bilang, jangan kepala batu Pak. Karena kenapa? Karena sebijak-bijaksananya saudara, sekuat-kuatnya saudara, sekaya-kayanya saudara, di atas langit masih ada Hotman Paris kok. Di atas langit masih ada Hotman Paris katanya. Tapi di atas Hotman Paris ada langit lagi. Ayat 24. Namun siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah atas hal ini. Saya berharap Aruna 3PM kita boleh sama-sama bermegah atas hal ini. Bahwa saudara dan saya, kita baca sama-sama Bapak Ibu, mulai dari kata bahwa, 1, 2, 3. Bahwa ia memahami dan mengenal aku kurang keras. 1, 2, 3. Bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Amin. Jadi fokus kita cuma dua. Firman Tuhan bilang, kalau saudara mau bermegah, bermegahlah. Kalau saudara dan saya memahami dan mengenal Tuhan dalam kehidupan ini. Gimana kita mau declare sama display Tuhan? Gimana kita mau deklarasi, yes Tuhan, wah luar biasa Tuhan dalam hidup saya. Gimana kita mau menunjukkan kebaikan Tuhan? Kalau kita aja nggak paham dan nggak kenal siapa Tuhan. Kedatangan saudara setiap minggu ke gereja tidak menjamin saudara memahami Tuhan dalam kehidupan ini. Bahkan lebih kerasnya lagi nih Bapak Ibu. Seberapapun orang lama melayani Tuhan atau setinggi apapun jabatan mereka di pelayanan, tidak menjamin pengenalan seseorang akan Tuhan. Makanya ini penting banget Bapak Ibu yang pertama, kalau kita mau declare sama display, kita harus tahu dulu, kita harus paham dulu, kita harus kenal dulu siapa yang mau kita display. Kalau saudara aja gak pernah mengalami kebaikan Tuhan, dan apa yang mau saudara kasih, apa yang mau saudara tunjukin sama orang. Kalau saudara aja gak pernah mengalami betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan saudara, lalu kebaikan apa yang mau saudara tunjukin sama orang. Makanya fokus kita yang pertama adalah kita perlu paham dan kenal siapa Tuhan itu. Dan itu yang kita lakukan sore ini kan. Saudara duduk bukan karena saudara hanya sekedar orang Kristen. Tapi siapapun saudara yang duduk di ruangan ini. Tuhan mau kita bisa lebih paham dan kenal Tuhan lebih lagi setiap minggunya. Yang mau katakan amin Bapak Ibu. Saya percaya yang namanya paham dan kenal itu gak bisa instan. Paham dan kenal itu perlu waktu Bapak Ibu. Paham dan kenal ini bicara soal keintiman. Bicara soal intimasi. Untuk saudara yang sudah menikah, saudara pasti tahu intimasi tidak bisa dibangun dari seminggu sekali ketemu Bapak Ibu. Intimasi tidak bisa dibangun dari 1 bulan sekali ketemu. Keintiman tidak bisa dibangun dari 1 tahun sekali ketemu atau 1 tahun 2 kali ketemu. Nggak bisa Pak. Makanya saya bilang, kalau saudara ke gereja aja, itu tidak menjamin saudara paham dan kenal Tuhan. Bapak Ibu Saudara memahami dan mengenal Tuhan bicara soal intimasi. Dan intimasi itu harus dibangun setiap hari. Yang percaya katakan amin.
Kalau saudara dan saya mau kenal Tuhan, mau declare, mau display Tuhan Yesus, gak ada cara lain. Saudara harus kenal Tuhan lebih dalam lagi, saudara harus paham Tuhan lebih dalam lagi, dan pemahaman dan pengenalan akan Tuhan harus dibangun setiap hari. Gak bisa 1 minggu sekali di Aruna jam 3 doang, Pak. Gak bisa 1 bulan sekali, atau 1 tahun 2 kali waktu Natal sama Paskah doang, Pak. Gak bisa. Saudara dan saya harus bangun setiap hari. Dan caranya adalah, ada yang tahu? Baca Alkitab. Udah gak ada yang lain, Pak. Mimbar ini udah gak ngajarin yang aneh-aneh. Kalau saudara mau paham dan kenal, saudara harus ketemu Tuhan tiap hari. Gimana cara saudara ketemu Tuhan? Paling gampang, saudara baca firman-Nya. Karena firman Tuhan adalah Allah sendiri, betul? Jadi ketika saudara baca firman Tuhan, saudara jadi lebih paham lagi soal kehidupan Tuhan. Saudara jadi lebih kenal lagi. Tanpa baca firman Tuhan, saya agak meragukan saudara bisa declare and display Christ. Tanpa baca firman Tuhan, saya agak meragukan saudara bisa paham dan kenal Tuhan. Setelah kita paham dan kenal Tuhan, setelah kita intim sama Tuhan, baru kita bisa masuk ke G yang kedua, Bapak Ibu. Jadi ini dasarnya, Tuhan adalah dasarnya. Kalau di poin pertama aja kita udah skip nih, gak usah pikir 2, 3, 4, 5-nya. Udah pasti failed, Bapak Ibu. Kalau kita aja gak bisa memahami dan mengenal Tuhan, gak usah bahas 2, 3, 4, 5, udah pasti gagal. Tapi hari ini saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita mau ambil 5-5-nya. Amin. Poin yang kedua, tadi yang pertama Tuhan. Poin yang kedua, kalau kita udah kenal sama Tuhan, kita udah paham Tuhan lebih dalam, kita udah intim sama Tuhan, baru kita bisa masuk ke fase ini. Fase pertumbuhan, Bapak Ibu. G yang kedua adalah growth atau pertumbuhan. Tapi kembali lagi, seseorang tidak mungkin bisa tumbuh kalau dia nggak paham siapa Tuhannya. Kalau orang mau tumbuh, mau nggak mau dia harus punya hubungan yang dalam. Semoga saya berdoa Bapak Ibu hari ini, poin yang pertama kita udah berhasil lewati. Kita datang ke tempat ini, atau mulai hari ini dan waktu-waktu ke depan, kita mau luangkan waktu untuk paham dan kenal Tuhan lebih lagi. Supaya apa? Supaya saudara dan saya bisa tumbuh. Yang mau tumbuh katakan amin. Kalau kita mau ada growth dalam kehidupan kita harus kenal Tuhan lebih lagi. Saudara pernah gak merasa diri saudara gak kemana-mana? Setiap minggu ke gereja, yang lebih miris lagi setiap minggu pelayanan, tapi hidupnya gini-gini aja, stuck. Kenapa? Karena gak ada pertumbuhan. Kenapa? Karena udah lama melayani Tuhan, udah lama ke gereja, bahkan saya percaya banyak yang dari kecil sekolah minggu, tapi hidupnya gak kemana-mana. Kenapa? Karena gak ada growth, gak ada pertumbuhan dalam kehidupannya. Masalahnya adalah kita seringkali fokus sama pertumbuhan yang kelihatan. Manusia cuma sering fokus sama growth tubuhnya. Saudara dulu dari kecil sekolah minggu tuh dari anak baby tuh seperti si Gian itu di depan, sampai segede bapaknya di depan itu. Itu pasti karena ada growth kan. Dan growth tubuhnya yang imut ini, itu karena dikasih makan. Dan saya yakin dan percaya, pasti minimal ada 1 orang di ruangan ini yang sudah berpikir, nanti sore saya makan apa ya? Saya jamin 100%. Kalau saudara enggak, kenapa saya jamin pasti ada? Karena minimal saya mikir lah. Ntar sore makan apa nih ya? Betul? Karena saudara makan dan lain sebagainya, tubuh saudara bisa seperti ini. Tapi saudara lupa bahwa hidup kita ada 3. Yang pertama tubuh. Udah gak usah dibahas soal tubuh, saya bukan dokter Bapak Ibu. Saudara udah hebat-hebat semua, udah kuat-kuat di sini. Yang kedua ada jiwa, itu juga saya gak akan bahas. Karena saudara sekolah, saudara belajar, saudara baca berita, saudara dapat pengetahuan-pengetahuan, saudara kasih makan jiwa saudara. Tapi yang ketiga ini yang orang sering lupa Bapak Ibu.
Bahwa hidup seseorang bukan cuma tubuh, bukan cuma jiwa, tapi ada yang ketiga, yaitu ada apa? Ada roh. Pertanyaannya, roh saudara dan saya dikasih makan enggak? Jangan-jangan nih Bapak Ibu, saudara badannya six pack, gym, ototnya bukan cuma 6 lagi, 16 kali ototnya di sini nih. Kalau dibuka ada 16 ototnya kok. Tubuhnya kuat, pinter, tapi rohnya mati. Kenapa? Karena nggak pernah dikasih makan. Saudara tahu cara kasih makan roh gimana yang paling gampang? Tahu nggak? Cara kasih makan roh paling gampang, baca Alkitab. Sekarang sebelum saya lanjutkan firman Tuhan saya, 10 detik coba renungkan. Kapan terakhir saya baca Alkitab ya? Jangan-jangan nih Bapak Ibu, jangan-jangan. Kenapa saya bilang ini? Saya dulu guru sekolah minggu Pak. Dengan mata kepala saya sendiri, saya melihat ada begitu banyak, saya kasih tahu nih, begitu banyak anak sekolah minggu yang rohaninya lebih dewasa dari orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya suruh, baca Alkitab kamu. Baca Alkitab, anaknya baca Pak. Bapaknya sibuk, papi sibuk, gak bisa, ada meeting. Gak bisa, bangun pagi-pagi kan harus nganterin kamu. Kapan baca Alkitabnya? Kamu baca, penting buat kamu. Saya melihat dengan jelas anak sekolah minggu rohaninya lebih dewasa dari bapaknya. Padahal cara kasih makannya gampang. Kalau saudara mau ada growth, anak sekolah minggu aja tahu Pak. Saudara pernah dengar lagu ini? Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap, yuk sama-sama semuanya, baca kitab suci. Doa tiap hari kalau mau. Itu tahu. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Ci Deborah paling kenceng, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Panggil guru sekolah minggunya nih. Anak sekolah minggu aja tahu Pak, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Jadi poin nomor 2 kalau mau growth harus apa Pak? Udah gak ada yang lain. Udah gak usah ngajar susah-susah lah. Masalahnya baca kitab suci doa tiap hari aja skip. Tapi pengen tumbuh Pak. Tapi pengen declare Jesus ya. Ini juga buat saya, sama buat saya. Ini firman Tuhan bukan cuma buat saudara, buat saya juga. Karena baca Alkitab setiap hari itu susahnya luar biasa. Tapi saya diajarin gini Bapak Ibu sama mentor saya. Kalau kita dari masih muda aja, udah gak berusaha mendisiplinkan diri kita. Nanti kalau udah tua udah makin susah. Mana ada sih orang tua yang bisa begitu gampang berubah, gak ada. Anak muda nih dengerin nih, next again. Kalau dari kecil aja gak pernah baca Alkitab, jangan harap nanti udah tua baca Alkitab. Yang tua katakan amin. Yang tua jawab, kita masih muda. Bapak Ibu Saudara, kalau mau growth udah gak ada cara lain Pak. Baca kitab suci, doa tiap hari. Yang mau katakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terus kalau udah tumbuh jadi apa? Ada G yang ketiga. G yang ketiga, greatness. Greatness, anaknya Pastor Gideon sekolah internasional. Destin, apa tuh bacanya bro? Destin, itu juga yang saya pikir barusan. Destin for greatness. Gampang cari gambarnya, susah ngomongnya Bapak Ibu. Artinya apa brother? Ditakdirkan untuk greatness. Tahu artinya greatness apa? Untuk menjadi besar. Amin. Ditakdirkan Tuhan.
Saudara, siapa yang percaya kalau saudara di ruangan ini, siapapun saudara di ruangan ini, siapa yang percaya kalau saudara ditakdirkan untuk menjadi besar? Angkat tangan Bapak Ibu. Amin. Ini takdir saudara dan saya. Saudara mau jatuh bangun, saudara ditakdirkan jadi besar. Amin. Saudara ingat khotbah 1 bulan yang lalu, Pak Wiryo Hadi dari Serpong. Saya ingat dengan jelas cerita dia soal perumpamaan biji sesawi kalau saya nggak salah. Betul ya? Saudara yang datang 1 bulan yang lalu. Pak Wiryo Hadi pakai perumpamaan biji sesawi. Biji sesawi itu kan kecil banget kan Bapak Ibu. Kalau saudara yang nggak tahu, saudara boleh Google. Biji sesawi itu hanya setitik Pak. Setitik. Tapi biji yang setitik itu bisa jadi besar. Hari ini mungkin kita bukan siapa-siapa Bapak Ibu. Tapi kalau saudara mengandalkan Tuhan dalam kehidupan saudara, dan hidup saudara bertumbuh, saya percaya takdir ini pasti nyata buat hidup saudara. Saudara dan saya ditakdirkan untuk menjadi greatness. Yang percaya katakan amin. Kenapa? Pak Wirhadi bilang, karena Tuhan punya kepentingan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Dia mau saudara besar, dia mau saya besar, bukan supaya kita bisa sombong, tapi karena Tuhan punya rencana dalam kehidupan saudara dan saya. Karena Tuhan mau pakai saudara dan saya jadi besar. Tuhan mau pakai saudara dan saya jadi saluran berkat, amin. Jangan cuma terima berkatnya aja Pak. Karena berkat itu harus disalurin. Ini ilustrasi yang udah banyak banget perumpamaannya. Itu laut di Israel sana namanya laut mati Bapak Ibu. Kenapa dia mati? Karena tidak ada salurannya kemana-mana. Dia hanya terima terus. Terima terus. Gak ada keluarnya Bu. Makanya namanya Dead Sea. Saudara jangan terima terus. Nanti dead. Tapi kalau saudara terima dan saudara jadi saluran berkat, saudara jadi besar dan saudara alurkan itu kebesaran saudara kepada orang-orang yang membutuhkan. Saya percaya Bapak Ibu. Di titik itu saudara bisa declare dan display Christ itu. Waktu saudara jadi besar dan saudara menyalurkan kebesaran Tuhan lewat hidup saudara. Bukankah di situ saudara lagi declare sama display Tuhan dalam hidup saudara? Kalau terima terus apa yang mau di-display Pak? Waktunya udah mau habis. Kalau kita nggak saluri, kenapa saya bilang? Karena ini berhubungan sama G yang keempat. Yang tadi Pastor Gideon udah baca. G yang keempat sama-sama bilang generosity. Generosity. Generosity itu apa? Kemurahan hati Bapak Ibu. Masalahnya banyak orang Kristen udah gak murah hati lagi. Gak usah pusing, yang penting saya sama keluarga saya aman, beres urusan. Gimana kita mau display Christ, gimana kita mau declare Tuhan, kalau kita gak punya kemurahan hati Bapak Ibu. Padahal Tuhan udah bikin saudara jadi greatness, Tuhan udah bikin saudara jadi besar, tapi saudara keep aja semua kebesaran itu buat diri saudara sendiri. Saudara gak pernah salurkan itu kemana-mana, kenapa? Karena saudara gak punya generosity. Maka yang gak kalah penting, yang keempat adalah kita harus punya hati yang generous Bapak Ibu. Bilang kiri kanan, harus generous. Kenapa? Tadi kok Pastor Gideon udah baca tuh. Dunia orang yang generous, getting larger and larger, right? Makin besar dan makin besar. Siapa yang mau makin besar Bapak Ibu dalam kehidupan ini? Harus punya generous. Masalahnya adalah orang Kristen sekarang, Bapak Ibu, dari generous saudara bisa punya kindness. Dari generous saudara punya care. Dari generous saudara punya hope. Dari generous saudara punya friendship. Masalahnya adalah orang Kristen sekarang udah gak punya generous lagi. Yang penting saya sendiri diberkati, orang tua bodo amat. Yang penting saya diberkati, anak terserah. Yang penting saya ketemu Tuhan, keluarga terserah. Yang penting saya diberkati, keluarga susah terserah. Udah gak ada generousnya. Karena gak ada generous, udah gak punya kindness, udah gak friendly lagi, udah gak care lagi sama orang. Ayatnya Bapak Ibu Saudara. Lukas 10, secara cepat. Lukas 10, ini aja lah, saya bacain aja dengan cepat ya. Di Lukas 10 ayat 25, judul perikopnya orang Samaria yang murah hati.
Di cerita itu Tuhan Yesus menggambarkan perumpamaan Bapak Ibu. Perhatikan baik-baik. Nah ini 25. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Ada seorang berjalan turun dari Yerusalem. Di tengah jalan dirampok, dipukulin sampai hampir mati. Hampir mati Bapak Ibu. Lalu firman Tuhan bilang, ada seorang imam jalan. Seorang imam Bapak Ibu. Saudara tahu imam? Pendeta kata Pastor Gideon. Imam adalah seseorang yang menjadi perantara antara umat sama Tuhan. Imam adalah seseorang yang mengajarkan hukum Taurat. Keren gak Bapak Ibu? Itu di gereja udah paling pol tuh jabatannya. Ada orang hampir mati, dirampok dan dipukulin. Imam lewat di seberang jalan. Firman Tuhan bilang, ia hanya melewatinya. Padahal imam. Gak selesai sampai di sana. Ayat lanjutannya bilang, setelah itu datanglah seorang Lewi berjalan di seberang jalan. Saudara tahu orang Lewi? Orang yang membantu imam bawa persembahan. Orang Lewi adalah orang yang menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan siang dan pagi dan sore. Kurang apa nih worship leader, pemain musik nih orang Lewi semua. Betul ya kok ya? Saya takut salah, saya nanya dulu. Kurang keren kan Bapak Ibu kan? Hamba Tuhan, pendeta, pelayanan semua. Ada orang susah hampir mati, dia lewat, dia tinggalin begitu aja. Orang Lewi, firman Tuhan bilang, ketika orang Lewi itu lihat orang itu di seberang jalan, dia hanya melewatinya. Padahal orang ini kurang apa hebatnya Bapak Ibu. Tapi yang miris adalah, datanglah seorang Samaria. Dia bukan hanya, dan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dengan generousnya orang Samaria ini mengurus orang yang sedang terluka ini. Dirawat, diangkut, dikasih uang, dikasih kepenginapan sampai sembuh. Bahkan dikasih uang. Saudara tahu orang Samaria ini, pada zaman itu orang Samaria tidak bergaul dengan orang Israel. Imam, pendeta, susah, hampir mati, mati aja. Orang Lewi jalan, hampir mati, dirampok, mati aja. Orang yang bukan bergaul dengan orang Israel, datang dengan belas kasihan. Saudara, bukankah ini seringkali terjadi hari-hari ini? Orang yang seharusnya mendeklar dan mendisplay Tuhan dalam kehidupannya, gak punya generosity, gak peduli. Tapi di sini gak ada. Di sini semuanya generous, yang generous katakan amin. Amin. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara punya kemurahan hati. Makanya gak kebenaran tadi Pastor Gideon bilang orang yang murah hati, kehidupannya akan semakin besar dan bertambah besar. G yang terakhir, yang kelima. Boleh sama-sama bilang? Go. G yang pertama God, yang kedua growth, yang ketiga greatness, yang keempat generosity, yang terakhir go. Firman Tuhannya bilang, karena itu, sama-sama baca, 1, 2, 3. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ini amanat agung Tuhan Yesus, betul? Kita udah sering bahas ini, saya udah gak punya waktu lagi buat bahas. Tapi kalimat ayat ini dimulai dengan kata, pergilah. Habis ini saudara, pergi saudara. Setelah doa tapi. Amanat agung bilang pergi Pak. Kenapa bilang pergi? Karena kalau saudara mau declare, saudara mau display Tuhan Yesus, bukan di sini tempatnya Bapak Ibu. Dari mimbar ini saya aja sampai ke Silauan melihat sinar yang luar biasa di Bapak Ibu nih. Kenapa? Karena saya lihat Yesus semua di tempat. Wah luar biasa. Amin. Tempat ini gak perlu sinar lagi Bapak Ibu. Nih lihat udah silau banget Pak. Yang perlu kena sinar Tuhan, yang harus saudara declare dan display di mana? Di luar Pak. Bukan di sini. Kalau orang bilang jangan jago kandang Pak. Yang perlu Yesus tuh di luar tuh.
Yang perlu Yesus tuh pegawai kamu tuh di kantor tuh Pak. Yang perlu Yesus itu temenmu nih, temen kuliah. Dia perlu Yesus. Dia udah mau bunuh diri loh teman-teman. Dia perlu Yesus. Yang perlu Yesus ini partner bisnis saudara nih yang tukang nipu Pak. Dia yang perlu Yesus. Yang koruptor perlu Yesus. Ada yang mau pergi ke koruptor? Go. Bapak Ibu, yang perlu Yesus di luar Pak. Makanya firman Tuhan pergi go. Pergi Bapak Ibu. Kasih tahu sama orang kalau Tuhan Yesus itu baik, amin. Kasih tahu sama sahabat kamu, Tuhan Yesus baik. Kasih tahu sama bos saudara, kasih tahu sama bawahan di kantor, kasih tahu sama ART saudara, Tuhan Yesus baik. Jangan sampai yang mereka lihat dalam hidup saudara bukan Tuhan. Jangan sampai yang mereka lihat dalam hidup saudara justru setan. Jangan-jangan setan aja lihat saudara minder Pak. Kata setan gue kayaknya gak gini-gini amat katanya. Tadi kalau saudara lihat ayat di slide udah gak usah dibuka lah. Kalau saudara mau display, salah satunya saudara jadi garam dan terang. Betul gak sih? Tadi ada slide-nya. Di sini udah terang semua. Yang perlu gelap, yang perlu terang itu yang digelap-gelap itu Bapak Ibu. Ya. Jadi saya simpulkan Bapak Ibu, pakai satu kalimat firman Tuhan ini. Kenapa God mau kita grow supaya kita bisa jadi great dan punya generous supaya kita bisa go. Tuhan mau kita bertumbuh supaya kita jadi besar dan punya kemurahan hati supaya kita bisa pergi untuk declare dan display Tuhan Yesus dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Saudara gak perlu paham khotbah saya, saudara hanya perlu paham satu kalimat terakhir ini aja. Udah cukup. Satu ayat terakhir, habis itu kita selesai. Imam musik, Matius 5 ayat 16. Satu ayat terakhir. Kita baca sama-sama Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Yang mau katakan amin. Yang kami doakan Bapak Ibu Saudara, GBA Orna 3PM, Bapak Ibu semua yang ada di ruangan ini. Hendaklah terang saudara dan saya bercahaya. Ayatnya munculin dong, terangnya bercahaya di depan semua orang. Tujuannya cuma satu Pak, supaya mereka lihat perbuatan saudara yang baik. Dan pada akhirnya mereka memuliakan nama Bapa kita yang di surga. Yang mau katakan amin Bapak Ibu Saudara. Yang mengerti boleh angkat tangan. Saudara boleh go. Kita doa dulu. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yuk saudara singkat aja ya. Mari tundukkan kepala Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus terima kasih hari ini Tuhan. Engkau baik Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan pada hari ini. Biar kami boleh belajar untuk mendeklar dan mendisplay Tuhan dalam kehidupan kami. Kami lakukan ini semua hanya dengan satu alasan karena kami rindu menyenangkan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, gak ada yang lain Tuhan. Kami hanya rindu menyenangkan Tuhan dalam kehidupan kami. Menyenangkanmu, mari katakan pelan-pelan. Senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Satu kali lagi dengan lembut katakan menyenangkanmu, menyenangkanmu. Ya Tuhan, kami rindu menyenangkan Tuhan. Hanya itu kerinduan kami Tuhan Yesus. Apapun yang kami lakukan, kerinduan kami cuma pengen nyenengin Tuhan. Ya Yesus.
senangkan hatimu. Tuhan Yesus, kami perlu Tuhan. Tuhan, kami rindu hidup kami boleh mendeklarasikan dan mendisplay Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Tuhan, gak ada yang lain. Kami cuma pengen paham dan mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Kami mau kenal Tuhan lebih lagi Tuhan. Karena kami sayang sama Tuhan. Kami pengen bareng-bareng terus sama Tuhan. Kami pengen orang-orang boleh melihat Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Tuhan, kami ini gak bisa apa-apa Tuhan. Kami ini bukan siapa-siapa. Tapi biarlah kami orang yang bukan siapa-siapa ini boleh memuliakan Tuhan. Karena kami melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Dan orang dengan jelas melihat ada Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus, biar Tuhan sendiri yang mengurapi setiap umat-Mu di tempat ini. Biar setiap umat Tuhan yang datang ke tempat ini boleh mempunyai hati yang rindu untuk mendeklarasikan dan mendisplay Tuhan dalam kehidupan mereka. Biar lewat hidup kami yang sederhana ini Tuhan, Tuhan boleh pakai dengan luar biasa. Dan kami percaya Tuhan, menjelang kedatangan Tuhan ini, kami mau all out Tuhan, untuk memberitakan Tuhan kemanapun kami bisa pergi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini ya Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat gereja kami ya Tuhan, buat GBI Aruna 3PM. Dan juga untuk GBI Sukawarna Tuhan. Berkati para pemimpin rohani kami. Berkati Pastor Gedeon, Pastor Ivana dan seluruh tim pengembalaan. Berkati juga Pastor Niko dan seluruh wakil-wakil gembala di GBI Sukawarna ini Tuhan. Biarlah gereja ini Tuhan boleh dipakai untuk mendeklarasikan Tuhan. Untuk mendisplay kebaikan Tuhan dalam kehidupan bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga para pemimpin bangsa kami. Pak Presiden Prabowo dan Pak Wapres Gibran Tuhan. Berkati para pemimpin dari aparat, dari yang tertinggi sama yang terendah Tuhan. Biar Tuhan boleh memakai para pemimpin kami dengan takut akan Tuhan. Dan bangsa kami boleh terus berjalan menuju kebaikan. Bangsa kami boleh berjalan menuju kejayaan Tuhan. Karena ada orang-orang yang takut akan Tuhan di bangsa ini. Terima kasih ya Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami masuk dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Kami percaya dalam perlindungan Tuhan kami aman. Kami percaya dalam perlindungan Tuhan tidak ada rancangan kecelakaan, tapi ada rancangan damai sejahtera. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa Tuhan. Saya ajak kita bangkit berdiri. Buka hatimu, angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, yang senantiasa menyertai setiap kita, menuntun setiap kita, menolong, menghibur setiap kita, mulai sore ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat Tuhan sama-sama katakan, amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Jesus for everyone, Jesus for everyone, Jesus for everyone, Jesus for everyone. This is our time to represent your name. Lift up our eyes and be prepared. Humble ourselves and seek your face.